Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi keuangan lanjutan pertama, materi bab 7 tentang transaksi persediaan antar perusahaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya KJ Tabita William dengan NPM akhir 042. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait bab 7. Kita mulai masuk ke dalam materinya. Dalam kelompok usaha yang terdiri dari induk dan anak perusahaan, itu sering terjadi transaksi persediaan antar perusahaan. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi ini harus dieliminasi agar tidak terjadi pengakuan ganda atas pendapatan, beban, dan nilai persediaan. Nah, kita masuk ke jenis transaksi persediaan antar perusahaan, di mana ada dua jenis nih. Yang pertama itu biasa disebut penjualan hulu atau upstream sale. Jadi upstream sale ini ketika anak perusahaan menjual persediaan ke induk perusahaan. Laba atau rugi dari transaksi ini itu akan mempengaruhi laba anak perusahaan. Nah, yang kedua biasa disebut penjualan hilir atau downstream sale. Nah, kalau downstream sale ini ketika induk perusahaan menjual persediaan ke anak perusahaan. Jadi, laba atau rugi dari transaksi ini juga mempengaruhi laba induk perusahaan. Kita masuk ke kondisi ketika transfer itu terjadi pada biaya perolehan. Jadi transfer persediaan pada biaya perolehan itu terjadi ketika perusahaan dalam grup menjual persediaan ke perusahaan lain dalam grup tanpa margin laba. Jadi dijual dengan harga yang sama seperti harga perolehannya. Nah, dampak akuntansi dan konsolidasinya itu karena persediaan dipindahkan dengan harga yang sama dengan harga perolehan, maka tidak ada laba atau rugi yang perlu dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Hanya perlu dilakukan eliminasi atas pendapatan dan beban terkait untuk menghindari pengakuan ganda dalam laporan konsolidasi. Lalu kita masuk ke kondisi transfer dengan keuntungan atau kerugian. Jadi, ketika persediaan dijual antar perusahaan dalam satu grup dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga perolehan, maka terjadi laba atau rugi dalam transaksi internal. Lalu tentu saja ada dampak akuntansi dan konsolidasinya, di mana yang pertama, jika persediaan itu masih ada dalam grup pada akhir periode, laba atau rugi dari transaksi ini belum terrealisasi karena persediaan belum dijual ke pihak eksternal. Oleh karena itu, laba atau rugi ini harus dieliminasi agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan nilai persediaan yang sebenarnya. Nah, yang kedua, jika persediaan sudah terjual ke pihak eksternal di periode berikutnya, oleh karena itu eliminasi laba yang dilakukan pada periode sebelumnya harus dibalik. Jika terjadi rugi dalam transfer persediaan, prinsip yang sama juga berlaku, tetapi tergantung apakah rugi tersebut mencerminkan nilai wajar yang lebih rendah atau hanya akibat kebijakan transfer harga dalam grup. Jika rugi tidak mencerminkan nilai wajar yang sebenarnya, maka harus dilakukan eliminasi. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa persediaan itu memiliki dua metode, yaitu periodik dan perpetual. Dan tentu saja kedua metode ini mempengaruhi transfer persediaan antar perusahaan. Di mana jika sistem periodik, persediaan itu hanya diperbarui pada akhir periode, dan eliminasi dalam konsolidasi lebih sulit karena persediaan tidak diperbarui secara real time. Sedangkan untuk sistem perpetual, persediaan diperbarui secara terus-menerus dengan setiap transaksi pembelian dan penjualan. Lebih mudah dalam melakukan eliminasi karena sistem ini mencatat setiap perubahan persediaan secara real time. Eliminasi laba atau rugi yang belum terrealisasi juga bisa dilakukan lebih cepat karena informasi persediaan selalu diperbarui. Jadi bisa kita simpulkan dari materi transfer persediaan antar perusahaan ini, transfer pada biaya perolehan itu tidak mempengaruhi laba, hanya perlu eliminasi pendapatan dan beban yang terkait. Lalu transfer dengan keuntungan atau kerugian itu memerlukan eliminasi laba atau rugi yang belum terrealisasi agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan nilai persediaan yang sebenarnya. Dan jenis sistem persediaan itu mempengaruhi pencatatan dan eliminasi transaksi antar perusahaan, di mana sistem perpetual itu lebih akurat dalam mencatat transaksi dan lebih mudah dalam eliminasi. Sekian penyampaian materi dari bab 7 akuntansi keuangan lanjutan pertama. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.